Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi kami yaitu vektor. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu Delvian Israfil, saya sendiri, Siti Julian Nabu, dan Juhriani Khairunisa Maksum. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu vektor. Vektor merupakan organisme invertebrata yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkannya dengan membawa patogen dari satu inang ke inang yang lain. Terdapat dua jenis vektor yaitu vektor mekanik dan vektor biologi. Vektor mekanik merupakan vektor yang melakukan penularan penyakit tanpa adanya terjadi perubahan pada agen penyebab penyakit. Sedangkan vektor biologi merupakan vektor yang dimana agen penyebab penyakitnya mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan secara bertahap. Akibat buang sampah organik dan anorganik sembarangan, bakteri dan parasit bisa tumbuh subur pada sampah-sampah tersebut. Nah, sampah-sampah ini juga akan mengundang berbagai binatang yang akan bisa menjadi vektor atau pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, dan nyamuk. Ada beberapa vektor dan binatang pembawa penyakit, yaitu ada nyamuk, lalat, kecoa, pinjal, dan tikus. Baik, nyamuk merupakan serangga kecil dan ramping yang tubuhnya terdiri dari 3 bagian terpisah, yaitu kepala, dada, dan abdomen. Nyamuk menghisap darah manusia dan dalam perilakunya tersebut dapat menyebabkan penularan berbagai penyakit antara lain yaitu malaria, demam berdarah, chikungunya, dan filariasis. Yang kedua yaitu lalat. Lalat termasuk ke dalam kelas serangga, mempunyai 2 sayap, merupakan kelompok serangga pengganggu dan sekaligus sebagai serangga penular penyakit karena dengan menghinggapi makanan, minuman, dan lain-lain. Berikut ini beberapa bakteri yang sering dibawa oleh lalat dan patut untuk diwaspadai. Salmonella typhosa spesies, Salmonella yang lain, E. coli, Shigella, Dysenteriae. Badan Kesehatan Dunia WHO juga menyatakan bahwa ada banyak penyakit yang disebabkan oleh makanan dihinggapi lalat seperti disenteri, diare, demam atau tipes, kolera, infeksi mata, dan infeksi kulit. Yang ketiga yaitu kecoa. Sebagai vektor mekanik bagi beberapa mikroorganisme patogen sebagai inang perantara bagi beberapa spesies cacing. Penyakit yang ditularkan oleh kecoa dapat menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi alergi seperti dermatitis, streptococcus, salmonella, dan lain-lain. Kecoa berperan dalam penyebaran beberapa penyakit antara lain disentri, diare, kolera, virus hepatitis A, polio pada anak-anak. Yang keempat ada pinjal, di mana pinjal termasuk dalam kelas insekta. Pinjal bertelur kurang lebih 300-400 butir selama hidupnya. Pinjal betina meletakkan telurnya di antara rambut maupun di sarang tikus. Secara umum, ciri-ciri pinjal adalah tidak bersayap, kaki yang kuat dan panjang, mempunyai mata tunggal, tipe menusuk dan menghisap darah, segmentasi tubuh tidak jelas, atau batas antara kepala dada tidak jelas, berukuran 1,5 sampai dengan 3,5, dan metamorfosis sempurna ada telur, larva, pupa, dewasa. Pes atau sampar disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit pinjal atau sejenis serangga yang terpapar bakteri Y. pestis setelah serangga tersebut menggigit hewan yang terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu tikus. Semua jenis tikus komensal berjalan dengan telapak kakinya. Tikus ratus norvegicus atau tikus got berperilaku menggali lubang di tanah dan hidup di lubang tersebut. Ratus tanezumi atau tikus rumah tidak tinggal di tanah tetapi di semak-semak atau di atap bangunan. Beberapa penyakit yang ditularkan oleh tikus antara lain ada hantavirus pulmonary syndrome, hemorrhagic fever with renal syndrome, penyakit pes atau sampar, limfoktik, choriomeningitis, dan leptospirosis.
Ada 3 pengendalian vektor pada binatang dan pembawa penyakit. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan dan penyelidikan bioekologi, yaitu penentuan status kevektoran, status resistensi, dan efikasi, serta pemeriksaan sampel. Nah, pengendalian ini dilakukan antara lain dengan cara mengamati bioekologi yang dilakukan secara rutin untuk pemantauan wilayah setempat, yang meliputi kegiatan siklus hidup, morfologi, anatomi, perilaku, kepadatan, habitat, perkembangbiakan, serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit. Kedua, yaitu pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. Nah, pada pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode ini meliputi antara lain yaitu pemasangan perangkap, membasmi dengan bahan kimia, pengelolaan lingkungan yang baik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Pada pengendalian terpadu ini yaitu merupakan pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang dilakukan berdasarkan asas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas serta dengan mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Berikut merupakan kondisi sampah yang ada di Gorontalo. Seiring perubahan kebiasaan selama pandemi COVID-19, terdapat benda-benda yang meningkat penggunaannya, di mana jenis sampah lebih banyak ditemukan sehingga bisa membawa vektor. Vektor penyebaran COVID-19 hanya tetesan kecil dari kontak fisik penderita COVID-19. Selain itu, bersentuhan dengan barang-barang yang telah disentuh oleh penderita juga berpotensi untuk menularkan COVID-19. Misalnya, di sampah tersebut sudah ada vektor yang bisa menyebabkan tertularnya virus COVID-19. Upaya pencegahan vektor. Upaya penanggulangan penyakit menular, vektor dan zoonotik selain dengan pengobatan terhadap penderita, juga dilakukan upaya pengendalian vektor binatang pembawa penyakit, termasuk upaya mencegah kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan vektor dan binatang pembawa penyakit, guna mencegah penularan penyakit menular, baik yang endemis maupun penyakit baru atau emerging. Upaya penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik yang efektif yaitu dengan cara pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah. Strategi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit secara garis besar meliputi pengamatan, penyelidikan, menentukan metode pengendalian, serta monitoring dan evaluasi. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.